Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dari Nana Junior tentang contoh soal fungsi bijektif. Di dalam fungsi bijektif, himpunan dalam fungsi bijektif itu himpunannya itu harus berpasangan berurut. Jadi lihat di diagram satunya, 5 mempunyai 3 pasangan, berarti tidak termasuk ke dalam fungsi bijektif. Yang diagram keduanya, 7 berpasangan dengan 1, 8 berpasangan dengan 2, 9 berpasangan dengan 3. Di diagram kedua ini, dari gambar, ini merupakan pasangan berurut. Jadi di dalam gambar ketiganya, 3 berpasangan dengan 2, 3 berpasangan dengan 4, 5 berpasangan dengan 6, 7 berpasangan dengan 2. Di diagram ketiga ini, 3 mempunyai pasangan 2, berarti bukan merupakan fungsi bijektif. Yang keempat, 0 berpasangan dengan 1, 2 berpasangan dengan 5, 4 berpasangan dengan 3. Dari diagram keempat ini merupakan pasangan berurut. Jadi dari diagram keempat ini yang merupakan fungsi bijektif yaitu digambar bagian 2 dan bagian 4. Karena dari karena dari himpunan A ke himpunan B itu adanya hubungan yang memasangkan tiap anggota A dengan tepat satu anggota B gitu. Jadi fungsi bijektif itu merupakan dari satu pasangan satu yang berurut. Iya. Ya udah paham kok. Terima kasih, Yana. Iya, sama-sama. Terima kasih atas jawabannya kelompok 2 ya. Baik, berhubung waktu juga sudah habis, maka akan kami tutup presentasi kami. Kami minta maaf jika masih banyak kesalahan dalam mempresentasikan materi kami. Kami pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut aja kelompok selanjutnya untuk presentasi. Belum di-record itu kena? Udah di-record, ini langsung jalan. Kok nggak ada recordnya di tempatku? itu kan kayak ada REC gitu dia. Lagi nge-record Nggak ada, itu. Ada.
Di pojok atas, Devi. Tulisannya REC dia. Apa udah masuk share screen-nya tadi? Udah, Nur. Udah. Udah, tinggal pindah ke Word. Oke. Dimulai aja deh. Iya, buka dulu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kok pagi sih? Iya, maaf Siang. ya. Kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang fungsi inverse dan fungsi komposisi. Kami yang beranggota, saya sendiri Devi Lurvitasari dengan NPM 201114002, Nurbaiti Oktiviani Pulungan dengan NPM 201114012, Putri Paiza Daulay dengan NPM 201114022, dan Leo Aldi Barus dengan NPM 201114007. Hai Nur. Nur, naik. Lagi. Nah, kali ini saya akan membacakan tentang latar belakang fungsi. Fungsi adalah relasi himpunan yang memasang setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Atau dengan kata lain, setiap anggota A hanya punya satu pasangan di B. Dengan fungsi, yaitu memiliki nilai Y dan inverse itu memiliki nilai X. Pemahaman tentang fungsi inverse sangat penting bagi siswa sekolah menengah atas. Materi fungsi inverse akan mulai dikupas tuntas sampai kelas 12. Dimuat dalam soal ujian akhir penentuan kelulusan. Fungsi inverse dalam materi pembelajaran matematika memiliki istilah lain, fungsi kebalikan. Ketika fungsi umum adalah f, maka fungsi inverse-nya adalah f-1. Perhitungan dengan fungsi inverse memang terlihat sulit, padahal sebenarnya sangat sederhana. Mulai pahami konsep dasarnya dan hafalkan rumus fungsi inverse. Pastikan untuk selalu latihan soal agar lebih menguasai. Fungsi komposisi merupakan penggabungan operasi pada dua jenis fungsi. Sebelum itu, kamu tentu harus mengenal dan memahami apa itu fungsi terlebih dahulu. Fungsi adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B jika setiap anggota himpunan A berpasangan dengan tepat satu anggota himpunan B. Satu fungsi atau pemetaan dapat disajikan dalam bentuk himpunan pasangan terurut, rumus, diagram panah, atau diagram kartesius. Fungsi F yang memetakan himpunan A ke B ditulis dengan notasi F, A ke B. Selanjutnya akan dibahas dengan Nurbaiti Oktiviani. Baiklah, selanjutnya pembahasan. A. Fungsi inverse. 1. Pengertian fungsi inverse. Fungsi inverse memiliki istilah fungsi kebalikan. Fungsi inverse adalah suatu fungsi yang berkebalikan dengan fungsi asalnya. Jika fungsi umumnya adalah f, maka fungsi kebalikannya adalah f inverse. Fungsi f memiliki fungsi inverse apabila adalah satu-satunya fungsi dan fungsi bijektif. Perlu diketahui bahwa fungsi bijektif ditempatkan saat jumlah anggota domainnya sama dengan jumlah anggota kodomain
yang dimiliki. Domain merupakan daerah asal dan kodomain merupakan daerah hasil. Hal ini menjadi fungsi F memetakan dari A ke B. Menjadikan fungsi inverse berupa F memetakan dari B ke A. Umumnya tidak ada dua atau lebih domain berbeda yang dipetakan dalam kodomain yang sama. Perlu diketahui juga bahwa setiap kodomain pasti memiliki pasangan domain. 2. Hubungan fungsi inverse. Rumus khusus fungsi inverse. Fungsi asal fx sama dengan ax tambah b, a tidak sama dengan 0. Fungsi inverse f inverse x sama dengan x kurang b per a tidak sama dengan 0. Fungsi asal fx sama dengan ax tambah b per cx tambah d, x tidak sama dengan min d per c. Fungsi inverse min dx tambah b per cx kurang a, x tidak sama dengan a per c. Fx, fungsi asal fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. A tidak sama dengan 0. Fungsi inverse min b kurang lebih akar dari b kuadrat dikurang 4a dikali c dikurang x per 2a. A tidak sama dengan 0. Fungsi asal fx sama dengan log a cx a lebih besar daripada 0 atau tidak sama dengan 1. Cx lebih besar dari 0. Fungsi inverse x sama dengan ax per c, c tidak sama dengan 0. Fx sama dengan a cx a lebih besar daripada 0 atau tidak sama dengan 1. Fungsi inverse x sama dengan log a x 1 per c sama dengan 1 per c a log x, c tidak sama dengan 0. Selanjutnya akan dibacakan oleh Putri Faiza Daulay. Hubungan fungsi inverse yang dimaksudkan dapat digambarkan sebagai berikut. Hubungan fungsi inverse yang dimaksudkan dapat digambarkan sebagai berikut, dalam kurung f minus 1 sama dengan f. Contoh yang bisa dituliskan ketika f fungsi yang memetakan x ke y, sehingga bisa langsung dituliskan menjadi y sama dengan fx. Maka f minus 1 merupakan fungsi yang memetakan y ke x. Ditulis X sama dengan F minus 1Y. Dapat dimisalkan fungsi F adalah A, maka B fungsi bijektif. Pada posisi seperti ini, fungsi F adalah fungsi yang menggabungkan pada masing-masing elemen B yang masih tepat satu elemen dengan A. Ketika fungsi F dinyatakan dengan F minus 1, maka menjadi sebagai berikut. F minus 1 B maka A, maka akan menjadi Y sama dengan Fx, maka X sama dengan F minus 1 kali Y. 3. Tahapan penentu fungsi inverse. Ketika fungsi F memetakan X ke Y, penulisannya Y sama dengan F kali X. Maka F minus 1 sama dengan memetakan Y ke X. Pada posisi ini, penulisannya X sama dengan F minus 1 kali Y. 1. Tahapan penentu fungsi inverse yang pertama, mengubah bentuk Y sama dengan F kali X menjadi X sama dengan F kali Y. 2. Tahapan penentu fungsi inverse yang kedua, menuliskan X sebagai F minus 1 kali Y, yang menjadikan F minus 1 kali Y sama dengan F kali Y.
3. Tahapan penentu fungsi inversi yang ketiga, mengubah variabel milik Y dengan X sampai mendapatkan rumus fungsi. Rumus fungsi yang dimaksudkan adalah fungsi invers F-1 kali X. Contoh soal 1, tentukan fungsi invers dari F kali X sama dengan X minus 3, maka F minus X minus 1 kali X. Penyelesaian Fx sama dengan X minus 3, Y sama dengan X minus 3. X sama dengan Y tambah 3, ganti X menjadi F minus 1X dan Y menjadi X sehingga diperoleh hasil F minus sama dengan X tambah 3. 2. Tentukan rumus fungsi invers dari fungsi Tentukan rumus fungsi invers dari fungsi fx sama dengan 2x kurang 5 per 3x tambah 1. X tidak sama dengan 1 per 3. Penyelesaiannya, Y sama dengan fx sama dengan 2x kurang 5 per 3x tambah 1. Y kali 3x tambah 1 sama dengan 2x kurang 5. 3xy ditambah Y sama dengan 2x kurang 5. 3xy kurang 2x sama dengan min Y min 5. 3x kurang 2 kali x sama dengan min Y dikurang 5. Y sama dengan min Y kurang 5 per 3Y kurang 2. Sama dengan Y tambah 5 per 2 kurang 3Y. F inverse Y sama dengan Y tambah 5 per 2 kurang 3Y. F inverse X sama dengan X tambah 5 per 2 kurang 3X. Jadi, fungsi inverse dari fungsi Fx sama dengan 2X kurang 5 per 3X tambah 1. X tidak sama dengan 1 per 3 adalah F inverse X sama dengan X tambah 5 per 2 kurang 3X. Selanjutnya akan dibacakan oleh Leo Waldi. Terima kasih atas kesempatannya. B. Fungsi komposisi. Sudah. B. Fungsi komposisi. 1. Pengertian fungsi komposisi. Fungsi komposisi adalah gabungan dari dua fungsi, yaitu fungsi fx dan gx, yang disimbolkan dengan bundaran. Ketika ada dua fungsi yang digabungkan secara berurutan, maka akan membentuk sebuah fungsi baru. Inilah yang disebut fungsi komposisi. Fungsi komposisi merupakan penggabungan operasi dua jenis fungsi fx dan gx, sehingga menghasilkan sebuah fungsi baru. Operasi fungsi komposisi biasanya dilambangkan dengan O yang dibaca komposisi atau bundaran. 2.
Rumus fungsi komposisi. Fungsi baru yang dapat terbentuk dari fx dan gx adalah f bundaran g, di mana x artinya g dimasuk ke f, dan g bundaran f, x artinya f dimasukkan ke g. Fungsi tunggal tersebut merupakan fungsi yang dapat dilambangkan dengan huruf f bundaran g, atau juga dapat dibaca dengan fungsi f bundaran g. Fungsi f bundaran g adalah fungsi g yang dikerjakan terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan f, sedangkan untuk fungsi g bundaran f dibaca fungsi g bundaran f. Jadi GOF adalah fungsi dengan f dikerjakan terlebih dahulu daripada g. Misal f dan g dua fungsi sembarang. Fungsi komposisi g bundaran f terdefinisi jika daerah hasil f merupakan himpunan bagian dari daerah asal g. 1. Sifat-sifat fungsi komposisi. Sifat-sifat fungsi komposisi dapat dilihat melalui f bundaran g x tidak sama dengan g bundaran f x. F bundaran g dan h, f bundaran g bundaran h x sama dengan f bundaran g bundaran h x. Contoh soal. 1. Jika f bundaran gx sama dengan x kuadrat tambah 3x tambah 4 dan gx sama dengan 4x kurang 5. Berapakah nilai dari f? 3. Penyelesaian. F bundaran g x sama dengan x kuadrat tambah 3x tambah 4. F gx sama dengan x kuadrat tambah 3x tambah 4. Gx sama dengan 3, maka 4x minus 5 sama dengan 3. 4x sama dengan 3 tambah 5 sama dengan 8. X sama dengan 8 per 4 sama dengan 2. Karena f gx adalah sama dengan x kuadrat tambah 3x tambah 4, dan untuk gx sama dengan 3 didapat x sama dengan 2. Sehingga f3 adalah 2 kuadrat ditambah 3x. 3 kali 2 tambah 4 sama dengan 4 tambah 6 tambah 4 hasilnya 14. 2. Diketahui fx sama dengan 2x dan gx sama dengan minus 3. X minus 3. Tentukan g bundaran fx. Jawab. G bundaran fx sama dengan g fx. G bundaran fx sama dengan g 2x. G bundaran fx sama dengan 2x min 3. Jadi G bundaran fx sama dengan 2x kurang 3. Baik. Untuk selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Sekiranya apakah ada yang ingin bertanya atau memberikan saran-sarannya kami persilahkan. Bagi kelompok yang ingin bertanya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvira dari kelompok 1 ingin bertanya, Devi. Saya ingin bertanya.
Devi. Maaf, Vira bisa diulangi? Soalnya nggak kedengeran. Oh iya, Vira mau bertanya mengenai contoh soal yang barusan tadi. Bisa nggak ditampilkan kembali? Sebentar ya, Vira. Iya. Nur, tampilkan lagi, Nur. Nurbaiti. Iya, Nur, yang mana? Yang bagian mana tadi? Ya, silakan Alvira, yang bagian mana tadi? Nomor 2, yang contoh soal nomor 2 yang judul materinya itu fungsi komposisi. Yang diketahui fx sama dengan 2x dan gx sama dengan x kurang 3. Tentukan g bundaran fx. Itu kan? Coba jelaskan penyelesaian itu gimana gitu dengan kata-kata yang mudah dimengerti gitu. Mudah dimengerti. G bundaran fx sama dengan g fx. Di mana g bundaran fx itu g kali 2x. Karena fx-nya sama dengan 2x dan gx-nya sama dengan x min 3. Maka G bundaran fx-nya 2x min g-nya tadi kan x min 3. Jadi min 3-nya. Oh, yang diambil cuma tiganya gitu ya? Ya, karena kan itu gx. Sedangkan di sini cuma g yang diminta. G kali 2x. Dev, izin Siska bertanya nih, Dev. Berarti yang fx-nya itu, berarti
Kenapa sih? Fx-nya kenapa? Oh iya, iya, iya. Fx-nya tadi 2x dan gx-nya x min 3. Kan yang diminta tadi G bundaran Fx. Itu tadi G. Fx-nya tadi kan 2x. Masukkanlah 2x tadi. G kali 2x. Maka 2x tadi turunkan. G-nya itu yang diambil cuman min 3-nya aja. Jadi G Berarti X sama dengan 2x min 3 gitu. berarti G-nya itu X ya? Min X. Iya deh. Maksudnya G-nya? G-nya min X. G-nya min 3, X min GX-nya itu X min 3, G-nya itu min 3, sis. Iya. Makasih, Dep. Makasih ya, Sama. Devi. Sama-sama Vira, sama-sama Siska. Ada lagi yang ingin bertanya dari kelompok lain? Kami persilakan. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Karena sebentar lagi waktu Zoom-nya habis, apakah masih ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, akan kami tutup. Siska boleh nanya lagi nih, Dep. Warahmatullahi wabarakatuh. Devi, Nikma bisa bertanya? Nur, sharekan lagi yang tadi materinya. Yang bagian mana? Siska, Nikma. Yang bagian 2, tentukan rumus fungsi inverse dari fungsi. Tentukan. Yang bagian soal contoh soal nomor 2. Ya. Oke. Itu kan tentukan rumus inverse dari fungsi fx 2x min 5 per 3x tambah 1, di mana x tidak sama dengan 1/3. Maka y-nya dicari y sama dengan fx 2x min 5 per 3x tambah 1. Y, buka kurung, 3x tambah 1 sama dengan 2x min 5. Terus 3 dikalikan y kali 3x, terus y kali 1 dikalikan ke dalam kurung yang y kali 3x tambah 1 itu dikalikan ke dalam kurung. Jadilah hasilnya 3xy tambah y sama dengan 2x min 5. Jadi disederhanakan lagi 3xy min 2x. Karena sesama x, jadi dipindahkan ke depan. Jadi hasilnya min 2. Sama dengan, karena y tadi ini positif, dipindahi jadi negatif.
negatif Y dikurang 5. Sama dengan Y tambah 5 per 2 tambah 3Y. Jadi F aksen Y-nya sama dengan Y tambah 5 per 2 min 3Y. F aksen X-nya sama dengan X tambah 5 per 2 kurang 3X. Jadi fungsi inverse dari Fx-nya 2X min 5 per 3X tambah 1, di mana X itu tidak sama dengan 1/3 itu adalah F aksen X-nya X tambah 5 per 2 min 3X. Oke. Kasih Depi. Sama-sama. Tadi Siska? Dev, izin saya bertanya, yang di tahapan penentu fungsi inverse kan ada tuh 3, yang bagian ketiga.